Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman, halo Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Ika Pratista, biasa dipanggil Ika. Dari golongan A dengan NIM E322504667. Di video kali ini, saya akan membahas tentang komunikasi NIC dan RAM melalui PC bus. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja kita bahas tentang soalnya ya. Nah, untuk soal yang saya dapatkan yaitu di nomor 35. Saya akan bacakan soalnya. Proses komunikasi langsung antara memori NIC dan RAM melalui PC bus hanya terjadi pada proses receive page. A. Benar. B. Salah. Hanya terjadi di transmit page. C. Salah. Tidak ada komunikasi langsung. D. Kurang tepat. Komunikasi langsung dapat terjadi di transmit dan receive page. E. Salah. Komunikasi melalui CPU. Mengapa jawaban saya D? Yaitu komunikasi langsung NIC/RAM melalui PC bus menggunakan DMA terjadi pada kedua jalur, bukan hanya receive pad. Mari kita pelajari cara kerja NIC selengkapnya. Nah, di sini ada beberapa komponen yang terlibat. Memahami 4 komponen utama yang berperan dalam komunikasi NIC dan RAM melalui PC bus. CPU sebagai pengatur proses, RAM untuk penyimpanan sementara, NIC untuk transfer data jaringan, dan PC bus sebagai jalur komunikasi. Di sini terdapat ada dua, CPU dan RAM. CPU mengatur dan menginisiasi seluruh proses transfer data. RAM menyimpan data sementara sebelum dan sesudah transfer melalui DMA. NIC dan PC bus, NIC Network Interface Card, menerima dan mengirim data jaringan. PC bus menjadi jalur komunikasi utama antara komponen. Selanjutnya, yaitu apa itu DMA? Direct Memory Access DMA memungkinkan NIC mengakses RAM secara langsung tanpa beban CPU penuh. Teknologi ini mentransfer data antara perangkat dan memori tanpa intervensi prosesor. Yaitu di sini bisa kita lihat ditransfer lebih cepat. Data dipindahkan langsung tanpa melalui CPU, mengurangi beban CPU. CPU bebas mengerjakan tugas lain. Kinerja jaringan. Throughput meningkat signifikan. Ilustrasi DMA. NIC ke RAM panah dua arah via CPU bus. Selanjutnya yaitu receive pad, proses menerima data jaringan. Di sini ada DMA, transfer langsung tanpa beban CPU penuh. Direct Memory Access memungkinkan transfer data langsung dari NIC ke RAM, meningkatkan efisiensi sistem. Proses menerima data jaringan. Alur data saat menerima paket dari jaringan yaitu internet, NIC, receive buffer, DMA, RAM, lalu CPU. Paket data diterima oleh NIC. DMA mengirim langsung ke RAM tanpa intervensi CPU. CPU hanya membaca data setelah transfer selesai. Di sini, proses transmit pad. Step 1, DMA transfer langsung tanpa beban CPU penuh. CPU menyiapkan data di RAM, kemudian menginisiasi proses DMA untuk transfer langsung ke NIC transmit buffer. Proses transmit ini alur pengiriman datanya yaitu CPU, RAM, DMA, NIC transmit buffer internet. Data disiapkan oleh CPU di RAM. CPU menginisiasi proses DMA. DMA memindahkan data langsung ke NIC. NIC mengirim data ke jaringan. Perbandingan receive versus transmit page. Receive page arah NIC ke RAM. Fungsi data untuk dari jaringan. Proses paket diterima NIC, DMA transfer langsung ke RAM. CPU hanya membaca setelah transfer selesai. Transmit path arah RAM ke NIC. Fungsi data keluar ke jaringan. Proses data disiapkan di RAM. DMA transfer ke NIC. CPU hanya menginisiasi transfer. Kesimpulannya, kedua jalur menggunakan DMA untuk komunikasi langsung NIC RAM melalui PC bus tidak terbatas pada satu jalur saja. Analisis jawaban, mengapa jawaban D? Komunikasi langsung NIC RAM via PC bus terjadi di kedua jalur.
receive and transmit path. CPU hanya menginisiasi proses, sedangkan transfer data dilakukan langsung oleh DMA. Opsi lain salah karena membatasi komunikasi hanya di satu jalur. Opsi A, B, C salah, membatasi DMA hanya di satu jalur. Opsi D benar, DMA di kedua jalur. Peran CPU inisialisasi saja, bukan transfer. Kesimpulan, komunikasi langsung terjadi di receive dan transmit path. Terima kasih.